Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Lutfiana dari Manajemen Keuangan Syariah 1D. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk hadis dan kehujahan hadis. Yaitu yang pertama bentuk-bentuk hadis. 1. Hadis qauli. Hadis qauli merupakan segala yang disandarkan Nabi berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara', peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak maupun yang lainnya disebut hadis qauli. Dan yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, salat, haji, dan lain-lain. Ketiga, hadis takriri merupakan tidak semua materi hadis secara utuh berasal dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagainya adalah perkataan atau perbuatan sahabat, baik yang dilakukan di depan Nabi atau yang tidak, kemudian dikonfirmasi kepada Nabi. Yang keempat, hadis ahwali merupakan hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam hadis ahwali, yaitu yang pertama, hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian beliau. Yang kedua, hal-hal yang terkait dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badannya. Dan yang terakhir adalah hadis hammi. Merupakan sebagai manusia pada umumnya, Nabi juga mempunyai cita-cita. Hadis yang berisi cita-cita Nabi disebut hadis hammi. Kehujahan hadis dan fungsinya. A. Kehujahan hadis dan argumentasinya. Kata kehujahan merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata hujah. Secara etimologi, hujah berarti alasan. Sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Kata hujah disebut juga dengan dasar penetapan hukum. Argumentasi kehujahan. Argumentasi rasional. Bila seseorang mengaku beriman kepada Allah dalam Al-Quran agar manusia beriman dan menaati Nabi, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang dari dirinya berkaitan dengan agama. Argumentasi hadis. Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pesan Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. B. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam di mana umat Islam diwajibkan mengikutinya sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran. Muhammad Aju Al-Khatib. C. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan, lanjut, dan diperinci. D. Perkataan dan perbuatan Rasul yang bukan syariat. Segala sesuatu yang keluar dari beliau dalam fungsinya sebagai manusia biasa, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, dan makan. Segala sesuatu yang keluar dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam masalah keduniaan, misalnya tindakan Rasulullah pada waktu Perang Badar. Yang terakhir adalah segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah dan ada dalil syara' yang menunjukkan bahwa apa yang harus